Iya, itu dia punya di depannya. Ini Mas Eri di sini aja. Di sini aja. Itu yang di mana? Itu yang buat mana? Ambilnya kan di mana? Guru. Hah? Yang ambilnya di mana? Ambilnya yang di papan tulis atau di mana? Tapi nggak jelas ya. Tapi nggak jelas kalau dibuat papan tulis nggak jelas yang di rumah. Kan pakai ini, Pak Rik. Apa share ini? Sekolah. Bukan situ. Berarti kan pakai fokus Pak Rik. Dibanding Biar jelas. Dia nggak apa-apa udah. Udah kasih ada yang dijelasin sudah. Beliau di mana. Coba yang ini matiin namanya. Ini matiin. Gila ya. Bikin di mana aja. Oh ini volumenya Kita dengar ada Bang Nur? Cek. Ada nggak beneran ya? Nggak beneran kan? Kalau pakai ini Terima dulu. itu gabung dong. Nah, beneran nggak? Lantai 4 Pak. Ini buku situ apa buku? Tapi kan kita nggak tahu dirinya buku turun ya. Kita kan tampilnya yang buku apa? Jadinya kedengeran Ini Pak ya. Kamu di kita nanya tes mau nasi? Belum saya hidupin mungkinnya. Tes. Nah, yang pakai HP di sana, jadi nggak dengan itu ada scan itu biar tidak dari kamera on, tapi dari satu laptop ini nggak bisa kayak begini. Jadi besok kita pegang bunyi apa? Tas di atas. Ya kan? Di atas. Bandung sini sebagai siswa. Bagi siswa? Iya. Nah, carinya yang bener lah, mau cariin si yang di belakang dulu. Mana linknya? Bandung Pak ini tersediaan lain paling deh, kisah lain paling deh. Lah mati. Nah. Hah? Iya. Hah?
Kamu suara di mana? Itu di itu fokus. Emang dia mana spekternya, cuma di aku kayaknya ke pencet settingannya. Ayo anak-anak semuanya, Iya, perhatikan. Ayo anak-anak duduk yang rapi, siapin alat tulis ya. Alat tulisnya tolong siapkan bukunya. Sebentar lagi kita mulai belajar. Iya Pak Guru. Jadi tolong yang di rumah, kalau belum mandi, mandi dulu ya. Mandi. Suaranya masih Suaranya masih apa? iya. Jo, suaranya nggak ada. Boleh. Balik, suaranya jadi kali balik. Oke, sebentar ya. Kalau kalian mana? Sekarang masih sore nggak? Goreng tadi, persis goreng ini gitu. Itu orang Kedengaran nggak? Iya, gendon, Karena hari ini ada kecap gendon. Tak ada. Boleh. cek. Bisa. Gimana kira-kira suaranya? Balik mana Pak Gun? Bagus sekali. Kedengeran? Dian. Kira-kira suara saya ini nggak masih dengung lagi nggak? Dengung-dengungnya paling. Itu beneran. berarti ya. Kamu tadi. Udah mati. Main pegang apa aja belum dipoto ya kan? Enggak. Tadi dia macam juga biar dia keluar yang terlalu kayak itu ini. Kawin. Satu iya. Bentar. Di tangannya. Udah sana ya. Ya bisa. Mbak, Pak Murtadi. Assalamualaikum Pak Murtadi. Assalamualaikum Pak Murtadi. Mana jawabannya Pak Murtadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak yang di rumah dan juga selamat pagi anak-anak yang di kelas. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tidak berkurang semangatnya. Dan tentu juga harus diingat ya protokol COVID yang memang sekarang masih berlaku. Tetap jaga kesehatan, jaga kegiatan di rumah, harus bermasker ketika kalian keluar, apalagi yang di sekolah, dan kemudian tetap menjaga kesehatan dengan cara makan teratur dan istirahat yang cukup. Oke, bisa kita mulai ya. Untuk sesi kali ini kita akan belajar yaitu hybrid learning, yang memang pembelajaran beda sama seperti kita yang biasa kita belajar di sekolah. Karena di hybrid learning ini lebih diutamakan literasi dan numerasi. Nah, apa itu literasi? Jadi literasi itu jadi seperti soal-soal yang berkaitan dengan teks wacana atau bacaan. Sementara numerasi berhubungan langsung dengan angka-angka atau lebih tepatnya matematika. Nah, di sini kalian mungkin yang di sekolah dan yang di rumah diberi waktu ketika sesi belajar sekarang dikasih waktu 90 menit untuk pembelajaran ini. Nah, dalam 90 menit akan kita bagi 30 menit per 30 menit.
Nah, 30 menit untuk sesi literasi, yaitu kalian bisa membaca ketika ada materi yang akan Bapak berikan dalam pembelajaran ini, yaitu cara kalian membaca, kemudian ada soal-soal yang tersedia. Ya, kemudian memang 30 menit lagi kita pakai untuk numerasi, yaitu pembelajaran yang berhubungan dengan angka-angka atau matematika, yang mungkin saat ini akan yang kita belajar tentang denah rumah ya. Jadi pengukuran luas, pengukuran lebar. Nah, itu takut pautnya ada yang namanya satuan berat, satuannya ya satu panjang ya, yang akan kita utamakan dalam pembelajaran numerasi atau matematika. Oke? Untuk yang pertama kita ke pembelajaran literasi. Ya, anak-anak, kalau memang kalian siap yang di rumah dan juga yang di kelas, siapkan buku tulis tema kalian, alat tulis. Ya, nanti ketika soal sudah dipersiapkan, kalian sudah langsung bisa mengerjakan soal-soal atau apapun yang memang perlu dicatat. Ya, Pak bisa di. Oke, alat tulisnya sudah siap? Ya. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan sudah siap semua ya. Nah, seperti yang kalian lihat, mungkin kalau yang di kelas sudah jelas ya, karena memang langsung. Dan untuk yang di rumah, tolong kalau memang di sini materi yang tertera di layar laptop atau layar di HP kalian kecil, kalian bisa diperbesar ya. Di sini kegiatan pembelajaran literasi dan numerasi untuk siswa sekolah dasar, khususnya di kelas kita kelas 3. Nah, di sini dengan subtemanya adalah denah rumahku. Kamu tahu denah rumah? Denah rumah yaitu keberadaan ruangan-ruangan rumah yang memang posisinya sudah diposisikan berbentuk rumah, ya. Di situ. Nah, di sini topiknya memang sudah ditentukan. Nah, di rumah pasti kalian tahu ruang-ruangan apa saja yang memang sudah tertera di situ ya. Di dalam rumah itu sudah ada yang namanya ruang tamu, ruang keluarga, ruang apa lagi? Ya mungkin ruang dapur ya, terus ruang tidur dan ruang-ruang lainnya yang memang diutamakan di rumah. Nah, coba kalian lihat semua di sini. Di sini ada rumah yang memang bentuknya seperti yang kalian lihat. Di sini bentuk rumah dengan halaman kecil yang tersedia. Biasanya rumah itu ada jendela, ada juga pintunya. Dan di sini mungkin belum ditampilkan ruangan, dan ruangannya itu adalah sebagai denah rumah. Coba kalian ingat-ingat di rumah kalian, ada ruangan apa saja di sana? Pasti ruangan-ruangannya yang kalian tahu ada ruangan keluarga, ada kamar mandi, ada dapur, ada ruang tidur. Di situ semua terpisah ya, tidak disatukan. Jadi memang ruangan-ruangan rumah memang dipilah-pilah seperti itu, dipisah-pisah yang akan kita pelajari di denah rumah. Pokoknya dulu ya. Nah, anak-anak untuk mengawali hari ini dalam pembelajaran, Bapak yang bertanya, kira-kira hari ini hari apa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Nah, kalian kalau misalkan masih bingung, kalian bisa melihat kalender yang ada di rumah. Lihat kalender yang di rumah, pasti kalian tahu hari ini hari apa. Ya, nanti kalian bisa tulis di buku latihan kalian. Contoh misalkan hari ini, misalkan tanggal 24 bulan Desember tahun 2021, misalkan ya, sesuai dengan kalender hari ini ya. Nah, nanti setelah itu baru kalian persiapan alat tulisnya untuk mencatat apa-apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Guru yang memang harus dicatat atau dikerjakan, nanti bisa kalian tulis di buku tulis kalian. Ya, Bapak dulu. Nah, tadi yang telah Bapak sebutkan sesuai dengan tema yaitu denah rumah.
tadi udah Bapak jelaskan mengenai ruangan apa saja yang ada di rumahmu sudah semua ya, semua sudah tahu dari mulai ruangan keluarga, dapur dan sebagainya. Nah terus kira-kira apa yang kalian kerjakan di ruangan-ruangan tersebut? Seperti ruangan keluarga fungsinya untuk apa? Ruang tidur fungsinya untuk apa? Ya, kemudian ruang dapur untuk apa? Nanti mungkin setelah ini ada pertanyaan-pertanyaan yang memang berhubungan dengan denah rumah ya, berupa literasi. Jadi kalian membaca soal cerita. Nanti dari cerita tersebut ada beberapa pertanyaan yang memang harus kalian jawab, yang memang jawabannya berasal dari cerita tersebut. Itu Bapak dulu. Nah, di sini ada gambar, ya anak-anak ya. Biasanya kalau gambar itu sebelum kalian melihat atau mengerjakan sesuatu yang diinstruksikan oleh guru, kalian baca perintahnya. Diapakan gambar ini? Nah, di sini tertulis membaca interaktif, berarti kalian harus membaca secara sama. Dikasih waktu sekitar 15 menit, ya. Nah, sebelum membaca, coba amati gambar sapu ini dengan teliti. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Ya, kira-kira bisa sekolah lagi. Nah, tadi kan gambar sudah kamu lihat. Di sini baru berupa gambar ya, berupa gambar yang memang ada pertanyaan sesuai dengan gambarnya. Nah, yang tadi kamu lihat, apa yang kamu lihat dari gambar ini yang tadi kamu lihat? Gambar itu ada apa? Ya, ini baru contoh ya, belum mau dikerjakan dulu. Baru contoh, nanti mungkin soal-soalnya ada, tapi setelah ini ya. Nah, dari gambar-gambar tersebut bisa kalian lihat mereka ada di ruangan apa dan mereka sedang apa. Itu gunanya literasi. Jadi kalian membaca dulu, baru kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Oke. Nah, untuk kalian yang dari di rumah, kalau memang ada penjelasan-penjelasan dari Pak Guru di sekolah kurang mengerti, kalian bisa bertanya langsung atau didampingi langsung dengan orang tua, ya. Kalian bisa bertanya, ini maksudnya gambarnya apa, maksud cerita ini apa. Nanti kalian bisa bertanya ya, dengan bantuan atau kakak juga boleh, atau mama yang memang ada di rumah atau papa yang ada di rumah juga boleh ya. Tapi jangan nanya isinya, kalian bisa nanya kira-kira soal ini seperti apa maksudnya. Ya, kalian mulai belajar, yang belajar sendiri bisa menjawab soal-soal yang memang sudah disediakan dalam bacaan tersebut. Oke, Bapak dulu. Nah, ini ada gambar bentuk kedua. Kalau seandainya soal gambar ini dibuat soal, atau kalian disuruh ditugaskan untuk membuat cerita berdasarkan gambar, jadi literasi cerita berdasarkan gambar. Misalkan kalian disuruh membuat cerita tentang gambar ini, kalian harus bisa menjabarkan dalam bentuk tulisan sesuai dengan gambar ini. Nah, ini gambarnya kalau kalian tahu, jadi tentang apa ini? Ya mungkin ini kalau menurut Bapak sih, jadi ini tentang anak-anak yang memang sedang bermain-main di luar keluarga. Banyak mainan di sini, dan ada juga yang belajar menggambar dan menulis, dan juga ada anak yang asli sedang bermain boneka atau mainannya ya. Nah, itu kalian bisa tuliskan dalam bentuk tulisan di buku tugas kalian ya. Seperti itu. Yuk, setelah itu kita kembali. Nah, ini mungkin sama tadi instruksinya ya, kalian menuliskan berdasarkan gambar ceritanya, bisa dilanjutkan. Oke, terus pelan dulu ya. Terus. Nah, ini yang kedua, lembar cerita yang kedua. Ini ada gambar yang memang jadi namanya ini adalah cerita bergambar. Ya, dari gambar tersebut sudah diliterasikan atau sudah diceritakan. Di sini ada yang namanya Salihah dan Sali. Kalian bisa pilih mana yang Salihah, mana yang Sali.
Nah, apa yang mereka kerjakan? Di sini sudah dituangkan dalam bentuk literasi. Mereka bekerjasama dalam membersihkan halaman dan menyapu daun yang berjatuhan dan membuangnya ke tempat sampah. Ya, Bapak yakin kalau untuk anak tingkat kelas 3 yakin bisa menjabarkan gambar ini dalam bentuk tulisan. Lanjut. Nah, seperti gambar ini pun sama ya. Seandainya kalian ada perintah menjabarkan gambar dalam bentuk tulisan, ya contohnya seperti ini. Ini tulisannya nih. Ini gambarnya. Misalkan ada perintah soal seperti ini. Buatlah cerita berdasarkan gambar yang tertera di sini. Nah, pasti kalian tahu mereka di mana. Pasti mereka ada di kamar mandi yang sedang asik bersih-bersih di kamar mandi. Pasti tentunya sama. Di sini Salihah dan Salih selalu bekerjasama membantu ibu membersihkan kamar mandi dan menyikat kamar mandi. Nah, di sini memang kegiatannya mereka sedang bersih-bersih di kamar mandi. Intinya seperti itu ya. Jadi caranya seperti itu. Kalian jangan melenceng dari gambar kalau untuk membuat literasi cerita. Ya. Jadi apa yang dituangkan di gambar, kalian tuangkan dalam bentuk literasi cerita ya. Tulisan-tulisan berbentuk cerita yang memang sesuai dengan gambar di sini. Lanjut ke Bandung. Oke, mungkin ini sama ya ceritanya. Terus ya. Terus masuk. Oke. Nah, anak-anak, di sini ada jurnal ya, jurnal memang yang seharusnya nanti jadi tugas kalian. Misalkan ada tugas-tugas yang memang membuat tulisan sesuai dengan gambar, ya kalian tulis. Caranya seperti yang tadi Bapak sudah ajukan, caranya menuliskan cerita berdasarkan gambar. Jadi keadaan tulisannya pun sesuai dengan gambar yang tadi ya. Oke, kita lanjut lagi Bapak dulu. Stop. Anak-anak, biasanya dalam bentuk cerita, ketika dipersembahkan dalam bentuk soal, kalian akan melihat bentuk-bentuk soal yang berdasarkan cerita. Bentuk soalnya mungkin nggak jauh-jauh, pertanyaannya seperti ini ya. Nah, pasti siapa aja yang ada di dalam cerita. Nah, di situ kalian caranya harus membaca lebih dahulu, dibaca dulu atau disimak dulu baru dikerjakan soal-soalnya. Jangan langsung menjawab soalnya karena kalian nggak tahu. Kalau kalian langsung jawab, karena soal-soal cerita itu berarti soal-soal berdasarkan cerita yang telah kamu baca. Itu namanya soal-soal literasi ya. Jadi caranya dibaca dahulu baru dijawab soal-soalnya. Biasanya seperti ini bentuk soalnya. Siapa? Terus di mana settingan ceritanya? Terus kapan kejadian ceritanya? Nah, ini ada katanya ya, siapa, di mana, kapan, apa, masalahnya seperti apa ketika terjadi permasalahan di cerita tersebut, bagaimana. Nah, itu ya. Jadi semuanya berhubungan dengan kata tanya dalam soal cerita itu. Apa, siapa, bagaimana, mengapa. Ya, seperti itu ya. Oke, lanjut Pak dulu. Oke, anak-anak, untuk sesi ini sepertinya kita belum ada tugas dulu ya. Nanti kalau sesi kedua Bapak juga kalian lebih siap lagi, lebih semangat lagi, karena ini hari percobaan kita untuk belajar hybrid learning. Jadi Bapak harap kalian sudah mempersiapkan diri ketika nanti memang apa-apa yang perlu disiapkan. Ingat anak-anak ya, tetap semangat, jangan kendor belajarnya. Ya, jangan lupa protokol COVID, jaga kesehatan, dan ingat selalu memakai masker ketika kalian keluar dan duduk berjarak ketika kalian berdekatan dengan teman-teman kalian. Salam semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serdu Channel. Oke, gimana kabar kalian semua di sana? Yakin semua sehat selalu ya, tentunya dengan semangat pagi. Nah, hari ini kita sudah coba hybrid learning yang memang pembelajarannya kita juga masih baru ya. Jadi mudah-mudahan untuk kelanjutannya akan lebih bagus lagi, lebih seru lagi dan lebih semangat tentunya, persembahannya lebih keren lagi.
Nah, untuk kali ini kita sudah sedikit mempelajari tentang cara-cara yang memang sudah disampaikan dalam handwriting seperti belajar numerasi, literasi ya. Kita juga tadi praktek sedikitnya di kelas 3 yang memang kebetulan tadi temanya tentang denah rumah ya. Jadi literasinya semua di situ ceritanya tentang denah rumah yang memang mencakup semua isi rumah tuh, ruangannya ada apa aja seperti ruangan keluarga, dapur, dan semuanya yang ada di rumah ya. Kemudian numerasinya juga tadi belum sempat tersampaikan karena memang kita dapat waktu terbatas ya. Nanti numerasinya kita akan berhubungan dengan luas, panjang, dan lebar ya. Nanti kita akan meluas ruangannya seperti luas kamar tidur, luas dapur atau luas rumah, semuanya pengukurannya ada semua di situ karena memang berhubungan dengan pembelajaran numerasi ya. Dan literasinya berupa soal-soal cerita yang memang tadi berhubungan sama dengan denah rumah, yang di situ anak-anak dikhususkan untuk bisa menyimak setelah membaca kemudian menjawab soal-soal yang telah tersedia atau disediakan dalam soal tersebut. Jadi intinya tetap di sini kalau memang ada guru-guru yang ingin mempraktekkan cara belajar hybrid learning ya, kita praktekkan seperti biasa, seperti kita mengajar ya, dari pembukaan, salam kepada anak-anak, isi materi, evaluasi, dan salam pembelajaran. Dan setelah itu kita bisa memberi semangat mereka, dan tentunya dengan tidak lupa kita mengingatkan mereka bahwa sekarang ini COVID masih aktif, jadi tetap kita protokol COVID. Itu yang perlu diingatkan ke anak-anak ya, tetap jaga kesehatan, dan juga tetap anak-anak harus bersih dan tutup berjarak ketika berkumpul dengan teman-temannya atau di keluarga. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serdu Channel.